البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Insyaallah kita menyelesaikan bab yang ke-6 ini, babul masajid, tentang masjid-masjid di kitab Shalah. Sebutkan pada pertemuan terlewat ya, bahwa masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk beribadah, demikian juga untuk menyampaikan ilmu, demikian juga untuk jihad, demikian juga yang lainnya. Kemudian juga untuk membersihkan masjid. Kemudian juga di situ ada tabi'in Nu'aim al-Mujmir. Disebutkan Nu'aim ini orang yang suka membuat harum masjid, membuat harum masjid. Di sana itu ada bukhur, itu kalau kita ya seperti kemenyan lah, dibakar maka menimbulkan bau yang harum di masjid. Bagaimana itu kita dapati di masjid-masjid ya di Yaman ya itu. Ini menunjukkan untuk dibuat masjid itu bersih, demikian juga harum dan semisalnya. Walaupun hadis yang berkaitan dengan mengharumkan masjid dhaif. Kemudian juga disebutkan tidak meludah dalam masjid kecuali ya untuk menguburnya atau dengan sapu tangan. Demikian juga tidak boleh ke arah kiblat, ya demikian juga ke arah kanan, tapi naik ke bawah atau sebelah kiri. Kemudian juga disebutkan boleh membuat kemah apabila diperlukan, seperti orang yang sakit untuk supaya mudah dijenguk, atau orang yang tidak punya tempat tinggal, atau bahkan orang punya rumah boleh tinggal di masjid. Disebutkan sebelumnya demikian, dengan tetap menjaga adab. Kemudian juga larangan untuk menghias-hiasi masjid berlebihan. Ya, demikian juga membuat kisum-kisum yang berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadis yang telah lewat kita sebutkan. Kemudian berikutnya tentang permasalahan hendaknya untuk sholat 2 rakaat. Ya, ini sholat tahiyatul masjid sebelum memasuki masjid. Qala Rasulullah taala, hadis yang terakhir di bab ini, bab yang ke-6, babul masajid, hadis nomor 16. Yaitu hadis nomor 249 di buku ini. Wa Nabi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Abu Qatadah ini sahabat yang pandai menaiki ya kendaraan faris kursan, ini kuda atau misalnya untuk berperang dan semisalnya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang kalian masuk masjid. Ya demikian. Sebutkan kalau maf'ul bihnya di sini masuk ya dakhala, maf'ul bihnya berupa tempat, tidak perlu menggunakan fi. Ya, di dalam tidak perlu. Tapi kalau selain itu menggunakan fi yang di dalam. Di sini idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila salah seorang kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk. Kenapa ini? La nafi, la nahi, larangan. Menjazamkan fi'il mudhari'. Maka jangan duduk. Ya, dan larang itu mengandung makna tahrim, haram. Walaupun nanti jumhur berpendapat ini hanyalah apa? Makruh saja. Ini tidak wajib. Salat tahiyatul masjid. Adapun di sini Nabi mengatakan maka jangan duduk hatta yusolli, ya sampai dia sholat rakaat ini 2 rakaat. Yang dikenal dengan tahiyatul masjid, menghormati masjid. Muttafaqun alaih, hadis ini sudah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka di sini Imam As-Sunani sebagaimana biasa beliau banyak pendapatnya mirip dengan Ibnu Hazm atau Daud Adz-Dzahiri. Ini apa yang disebutkan oleh hadis dipegang. Kalau perintah menunjukkan wajib, kalau larangan menunjukkan haram, demikian. Itu sebagaimana kebiasaan beliau dan bagus di tempat-tempat tertentu bagus beliau. Di sini beliau mengatakan hadis naha an julusi dakhil ilal masjid. Hadis ini menunjukkan larangan dari duduk di dalam masjid illa ba'da sholatihi rakaatain, kecuali setelah salat dia itu 2 rakaat. Wa huma, yang keduanya itu adalah tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Sebagaimana biasa, kalau kita dapati hadis bilang gini,
Langsung belum mengatakan kalau itu larangan, langsung bilang hadis ini adalah menunjukkan larangan. Karena larangan itu adalah tahrim, adalah haram. Wa dzalika wujub dzalik. Zahirnya adalah wajib demikian itu. Ya itu. Nah, semua demikian. Dan itu ini salah yang benar. Salat di masjid adalah wajib. Wa dzal jumhur, dan jumhur berpendapat ila annahu nadbun, bahwa itu adalah nadbun, sunnah saja, mandub. Wastadalu, mereka menyebutkan jumhur ulama ya dengan dalil-dalilnya. Ya demikian. Disebutkan di antaranya di situ ada hadis ya yang sahih semua Imam Abu Dawud, demikian juga yang lainnya. Ada seorang dia itu masuk masjid ya. Kemudian juga ada hadis Bukhari dan Muslim ya. Hadis Bukhari dan Muslim, waktu itu ada 3 orang masuk masjid. Satunya duduk di depan langsung, yang kemudian satunya lagi di belakang, satunya lagi dia itu tidak masuk masjid. Ya, di sini Nabi tidak memerintahkan orang yang mendekat itu untuk sholat 2 rakaat. Ya, supaya berpendapat demikian. Demikian juga hadis dari Imam Abu Dawud tadi, ada orang masuk ya. Kemudian Nabi mengatakan ijlis faqad adait. Ya, dia melewati pundak-pundak orang. Nah, maju ke depan melewati pundak-pundak orang. Nabi mengatakan ijlis faqad adait. Duduklah, kamu telah menyakiti. Di sini Nabi tidak memerintahkan dia untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat. Ini dalil yang digunakan oleh jumhur ulama. Walam ya'muru bi salatihima. Menurut jumhur, Nabi tidak memerintahkan orang ini untuk sholat 2 rakaat. Demikian juga pendapat jumhur ketika Nabi ditanya tentang kewajiban-kewajiban ya, kemudian beliau sebutkan tentang rukun iman ya, rukun Islam yang 5 itu ya, kemudian orang ini pun mengatakan la azid alaiha, pun tidak akan menambah. Yang wajib cuma rukun Islam itu, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tidak menyebutkan di sini apa tahiyatul masjid. Dia mengatakan enggak akan menambah. Kemudian Nabi mengatakan aflah in shadaqa, dia beruntung kalau dia jujur. Ya, juga belum dapat, Nabi tidak memerintahkan sholat tahiyatul masjid, berarti tidak wajib. Nah, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh jumhur. Ya, maka pun mereka membicarakan tentang masalah ini. Ya, disebutkan bahwa pendapat mereka bahwa Nabi SAW memerintahkan orang itu langsung duduk. Ya, ada kemungkinan dia sudah sholat dulu, kemudian dia maju ke depan, kemudian menginjak atau melewati pundak-pundak. Ya, ini kemungkinan itu sesuatu yang idza hasala ihtimal batal istidlal. Kalau ada kemungkinan maka pendalilan itu menjadi batil, jadi batal kan itu. Kemudian juga yang wajib cuma rukun Islam tadi dijawab ya, seperti umpamanya yang menurut kita seperti sholat itu ketika ada kusuf kan sholat wajib. Demikian juga kalau dia berniat nadar umpamanya. Ya, nadar itu juga wajib. Demikian juga yang lainnya, sholat id dan sebagainya, kan itu. Kemudian juga hadis yang tadi jelas, ya Nabi menyebutkan, ya tidak boleh duduk sampai sholat 2 rakaat, itu jelas menunjukkan demikian. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, ya disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada seorang masuk masjid kemudian dia duduk, Nabi mengatakan, "As-salat ya fulan, apa kamu sudah salat ya fulan?" Qala la, dia mengatakan tidak. Qum farka rakaatain. Berdirilah, salatlah 2 rakaat. Jelas ini adalah menunjukkan wajib. Ya, itu kesimpulannya demikian, ya. Adapun pendapat jumhur ada kemungkinan ini dan itu. Walaupun itu adalah perkara apa? Ijtihadiyah. Ya, perkara yang di situ luas. Ini boleh mengatakan sunnah, boleh mengatakan wajib. Ya, paling sedikitnya itu sunnah. Dan yang benar adalah wajib. Kemudian juga dibahas, ya selesai kita sekarang tentang masalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian disebutkan juga dalam permasalahan ini tidak ada seorang pun dari para ulama kalau kita tidak punya wudu, kemudian wajib berwudu kemudian sholat tahiyatul masjid, tidak. Jadi kalau kita tidak punya wudu langsung duduk tidak apa-apa. Dan tidak mesti kita harus wudu dulu kemudian sholat 2 rakaat. Paham? Tidak ada ulama yang mewajibkan demikian. Jadi kalau kita nggak punya wudu, ya sudah langsung masuk duduk tidak apa-apa. Kemudian juga disebutkan
Disebutkan di Ibnu Rajab rahimahullah taala di Fathul Bari beliau, "Hadza lam yujibhu ahadun minal muslimin." Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin mewajibkan seorang kalau tidak punya wudu kemudian wudu dulu, kemudian salat 2 rakaat. Tidak ada yang mewajibkan. Lalu bagaimana kalau sebentar saja kita sudah tahiyatul masjid, ada keperluan, sebentar saja ngambil makanan, ya umpamanya, atau bahkan mungkin makan di luar umpamanya. Kemudian masuk masjid, apakah harus salat 2 rakaat? Sebenarnya tidak mengapa, langsung duduk. Kalau cuma sebentar. Kharaja ila jiwaril masjid lihaja. Keluar di samping masjid karena keperluan. Boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak terlalu lama. Zaman qasir, waktu yang pendek. Fala yulzimu shalah, tidak mewajibkan untuk dia salat. Karena juga dari kaidah syariat itu apa? Taisir, mudah. Tidak kemudian menimbulkan masyaqqah, sesuatu yang beratkan. Juga sebagian berpendapat hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi mengatakan idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah, apabila salah seorang kalian datang di hari Jumat, wal imam yakhtub, imam sedang berkhutbah, wal yarka rakaatain, maka dia salat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan memendekkan keduanya. Jadi idza jaa ahadukum, apabila datang salah seorang kalian, berarti menunjukkan dari tempat yang jauh. Datang masuk masjid salat 2 rakaat itu. Berarti kalau cuma dekat-dekat saja, samping sebentar makan atau mengambil apa, kemudian masuk masjid lagi, maka tidak salat di masjid. Ya itu. Ya. Jadi perlu sebentar aja, ya tidak perlu mengulang lagi. Kalau mau salat lagi tidak apa-apa. Ya walaupun jumhur ulama, banyak ulama berpendapat mustahab salat di masjid. Itu perkara yang luas. Kemudian disebutkan juga, ya adapun untuk menegakkan hukuman seperti potong tangan, maka jangan di masjid. Bagaimana kalau mula'anah? Sebutkan dalam hadis ya Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, bahwa waktu itu ada seorang saling melaknat di dalam masjid. Mula'anah itu suami istri, suami melihat istrinya berzina, naudzubillah, kemudian saling melaknat. Maka boleh. Demikian juga memutuskan ini qadha, memutuskan hukuman di dalam masjid boleh. Adapun kemudian menegakkan hukuman seperti qisas, maka sudah lewat, tidak boleh di dalam masjid. Kemudian juga di situ ada adab masuk masjid, bisa ditulis. Di antaranya adalah masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ya itu. Di situ ada hadis yang umum, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah, kana yujibu ataimun. Nabi suka untuk mendahulukan yang kanan. Bisa anikuli di segala urusan dia. Ini perkara yang bagus. Masuk rumah, masuk masjid, ya. Demikian juga ini sesuatu yang baik-baik. Itu mendahulukan kanan. Paham? Berarti kalau keluar apa? Dengan kaki kiri. Kemudian juga disebutkan Abdul Umar radhiyallahu anhuma, ya, seperti Imam Bukhari dalam sahihnya, di atas bahwa Ibnu Umar itu biasa, beliau ketika masuk masjid, ya, karena Ibnu Umar yabda'u bi rijlil yumna, beliau mendahulukan dengan kaki kanannya. Fa idza kharaja, kalau keluar, bada bi rijlil yusra, mendahulukan kaki yang kiri. Ya itu. Kalau beliau masuk masjid. Ini kalau keluar kaki kiri, kalau masuk kaki kanan, ini perhatikan. Ya, amal-amal remeh ini dapat pahala besar. Kalau melaksanakannya, ya, mengikuti sunnah Nabi. Kemudian juga doa berikutnya tadi masuk dengan tangan kanan, dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kemudian doa masuk masjid. Cerita hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu. Saya ditulis apa itu? Idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila salah seorang kalian masuk masjid, falyaqul, maka dia mengatakan apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini dilaksanakan apalagi menuntut ilmu, demikian juga ya sudah mengenal sunnah, ini doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, apabila keluar, ini dalam Sahih Muslim di sini. Fal yaqul, maka hendaknya dia mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku minta engkau dari keutamaanmu. Situ ada hadis juga, ya, di riwayat Imam Abu Dawud di Sahih ini, hadis Abdullah bin Amr bin As nih. Apalagi kalau mau masuk Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, insyaallah. Ya, ini doanya di antara doa masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram dan masjid yang lain.
Nabi mengucapkan a'udzubillahil azim wa bi wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan kerajaannya yang qadim yang lama. Ya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah itu. Maka kalau mengatakan pengucapan demikian, syaitan mengatakan fa idza qala dzalik qala syaitan mengatakan huwida minni sa'ira yaumi. Dijaga dia dariku semua dari hari ini. Semua harinya ini. Ya, demikian. Kemudian disebutkan jangan seorang ya adzan kemudian keluar masjid kecuali di keperluan. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah waktu melihat ada orang ketika adzan kemudian dia keluar, maka beliau mengikuti dengan pandangannya sambil mengatakan amma hadza faqad asa Abu Qasim. Adapun orang ini telah bermaksiat kepada Abu Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Tirmidzi, kecuali kalau ada keperluan, mau berak dulu atau wudu dulu atau persiapkan, maka demikian boleh. Kemudian lewat masjid, ya tanpa sholat boleh, ya boleh. Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Abu Musa, man marra fi syai', orang yang lewat di dalam suatu di masjid-masjid kami, ya ini dalil berarti melewati masjid. Kemudian dia membawa ombak misalnya untuk megang besinya itu atau pedang misalnya. Kemudian juga kentut di masjid hendaknya ya walaupun sebenarnya mengatakan tidak boleh, sebenarnya mengatakan makruh, yang lebih bagus untuk dijauhi. Karena itu ada hadis fa innal malaikata tata'adda bima yatada minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti dengan sebagaimana tersakitinya Bani Adam. Seorang tersakiti dengan bau kentut kan, demikian juga malaikat. Jadi hendaknya kalau kentut jangan di masjid. Walaupun dia mengatakan tidak mengapa. Lebih bagus untuk kentut di luar. Walaupun ya kalau sudah pengen kentut ya kentut. Ya. Kemudian juga disebutkan tidak boleh untuk sholat kemudian dibatasi shaf. Ini terputus shafnya dengan tiang, maka ini ya tidak boleh. Kecuali kalau sudah padat sekali umpamanya. Kemudian juga larangan masuk masjid dalam keadaan dia makan basol. Ya, saumul basol, ini bawang merah dan bawang putih. Ya, di situ ada hadis faliyatazilna. Ya, hadis Anas, demikian juga yang lainnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk dia menjauhi masjid dan masjid kami. Jadi kalau makan bawang demikian juga ya bawang merah, bawang putih. Demikian juga hal-hal yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, untuk tidak ke masjid. Kemudian di situ ada riwayat sahih dari Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat ya Qurrah bin Iyas radhiyallahu ya Nabi mengatakan in kuntum la budda akiliha, kalau kalian tidak bisa tidak harus makannya fa amituhuma tabhan, maka matikan bawang merah bawang putih itu dengan dimasak. Nah, selesai. Jadi kalau dimasak tidak apa-apa. Ya, dari sini sudah ini ada sudah